Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok makalah praktikum dasar sistem kendali, yang mana kelompok ini beranggotakan 5 orang. Untuk anggotanya sendiri itu ada yang pertama Muhammad Adha Juparullah, NPM 18.720.33, Wildan Pitroni, NPM 19.720.73, Ajat Sudrajat, NPM 20.720.12, Tia Anissa Jenabi, NPM 20.720.51, Restu Nur Pauji, NPM 20.720.88. Dari makalah yang kita buat sudah tersusun, dikarenakan tugas ini untuk mereview materi-materi sebelumnya, maka kita langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama itu mengenai diagram blok. Tujuan program diagram blok. Diagram blok menyatakan model dari suatu sistem. Adapun untuk model sistem kontinu yang akan digunakan di sini dapat dinyatakan dalam bentuk polinomial ataupun dalam bentuk poles dan zeros. Blok diagram menyatakan model dari suatu sistem. Pada blok diagram di atas, fungsi G1 dan G2 adalah fungsi dalam bentuk polinomial. Blok-blok diagram tersebut kemudian nantinya dapat dibuat di dalam Simulink. Yang kedua itu teori. Karakteristik sekelompok komponen yang membentuk suatu fungsi tertentu subsisten diwakili oleh satu blok fungsi alih. Diagram blok interkoneksi antar beberapa blok fungsional sehingga membentuk suatu sistem kendali loop terbuka atau tertutup. Diagram blok dapat menggambarkan sifat-sifat dinamis suatu sistem dan aliran sinyal, tetapi tak menggambarkan konstruksi fisik sistem tersebut. Suatu sistem fisik yang berbeda dapat saja memiliki diagram blok yang sama. Untuk gambarnya, diagram blok fungsional seperti itu. Untuk titik penjumlahan seperti ini, dan bercabangannya seperti itu. Baik, di sini yang ketiga itu ada percobaan. Pertama, kita membuat fungsi alih terlebih dahulu dan menambahkan secara sistematis. Di sini untuk rumusnya sudah ada ya di materi dasar sistem kendali, IS per EA S min EBS sama dengan 1 per TS plus 1. Nah, untuk di bawahnya itu sama, hanya saja TS diganti S, dan TS itu S plus 2. Nah, di sini ada S kuadrat plus 10S plus 16. Karena di sini kami mengambilnya itu 1 plus 10 plus 16. Nah, lanjut di bawahnya itu ada 1 per S plus 2, S plus 8. Kalau dihitung secara matematis, maka si S plus 2 dikali S plus 8 itu hasilnya S kuadrat plus 10S plus 16. Nah, di sini didapatkan bahwa P1 itu P1 besar dari S plus 2, maka S sama dengan min 2. Dan di sana P2 sama dengan S plus 3. S plus 3 sama dengan 0, dan untuk S-nya itu sendiri, mohon maaf itu terjadi salah penulisan, mungkin typo, harusnya itu 8, dikarenakan di atasnya S plus 8. Jadi untuk S-nya sendiri itu min 8. Nah, untuk langkahnya, yang pertama itu membuka MATLAB, lalu masukkan coding dengan num dan den.
sesuai kesepakatan kelompok. Kita langsung saja ke MATLAB-nya. Nah, di sini dari perintah kita menentukan num dan den sesuai kesepakatan kelompok. Dikarenakan di sini sudah ada ya untuk skripnya. Oke, mungkin tadi lupa untuk mengcopy, langsung saja diketik ya. Num sama dengan kita itu tadi mengsepakati untuk satu ada den sama dengan kurung buka 1, 10 dan 16. Tutup. Di atas itu pakai titik koma. Ini juga pakai titik koma. Lalu kita panggil SYL-nya. Sama dengan num dan juga den. Titik koma. Lalu step SYSL. Mungkin dapat dilihat kembali di ininya ya, bentar, di Word-nya apakah sama atau tidak. Oke, sama ya. Nah, lalu kita run, namun ada ini dulu. Harus save dulu, kita namakan tugas besar kelompok DSK. Oke. Oh. Sebentar, mungkin ada kekeliruan di ininya. Oh, ada TF. Karena kan di sini belum tertulis, jadi ada error sedikit. Nah, kita tunggu saja sebentar. Oke, di sini sudah muncul ya untuk step responnya. Namun kita sesuaikan dulu dengan langkah-langkah yang ada di Word. Yang pertama kan membuka lalu masukkan coding dengan num dan den sesuai kesepakatan kelompok. Lalu yang kedua itu kita membuka dan membuat disimuling. Nah, menurut dari perintah atau langkah-langkah, kita membuat dulu simulingnya. Jadi kita langsung saja untuk membuat simuling. Kita pergi ke home, lalu simuling. Sebentar. Di sini kita langsung ke blank mode. Bentar ya, mungkin dari laptopnya. Nah, sudah ada. Kita masuk ke sini, ke library-nya Simulink. Lalu kita cari dari
masukan dan juga keluaran, dan juga nanti ada transfer function-nya. Nah, untuk transfer function-nya, di sini tinggal masukkan saja, ditarik. Sebentar, ada. Oke, sudah ada. Lalu kita cari untuk ininya. Di sini kita cari scope untuk outputnya. Nah, lalu kita harus mencari inputnya. Inputnya di step, di sort step. Namun sebelum itu kita mencari dulu untuk tanda plus minusnya, yaitu sum. Nah, dari keempat komponen ini tinggal kita gabungkan saja. Kita gabungkan terlebih dahulu ya. Di sini, di sini. Oke. Nah, dikarenakan ini masih 1 plus S plus 1, belum dirubah, maka dirubah terlebih dahulu agar sesuai dengan yang tadi sudah disepakati, yaitu 1 dan yang di bawahnya itu 1 plus 10 plus 16. Maka 1 plus 10 plus 16. Tinggal enter. Oke, nah sekarang sudah sama sesuai yang di percobaan dan juga yang di Word. Oke, kita stop share screen dulu, kita masuk ke Word-nya. Nah, dari Word itu sendiri dapat dilihat ya, baik langkah 1 ataupun langkah 2 sudah sesuai. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu mengenai transient response. Baik, selanjutnya adalah transient response. Tujuan program transient response ini yang pertama menganalisa spesifikasi transient response dari sistem orde 1 dan orde 2. Yang kedua, mampu menganalisa perbedaan transient response antara sistem orde 1 dan orde 2. Yang ketiga, mampu menganalisa kestabilan pada fungsi transfer system. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu menganalisa steady state error yang terjadi pada respon keluaran sistem. Yang kedua ada teori. Transient response menunjukkan karakteristik output terhadap input dalam time domain. Karakteristik suatu sistem dikendali biasanya dilihat dari transient response-nya. Hal ini karena sistem dengan penyampaian energi tidak bisa merespon seketika itu juga dan akan selalu menunjukkan transient response ketika sistem itu diberi input atau gangguan. Untuk menganalisa sistem kendali biasanya digunakan standar input seperti fungsi impuls, step, atau sinusoida. Input yang paling sering digunakan adalah unit step, karena input ini menyediakan informasi tentang karakteristik transient response dan steady state response dari suatu sistem. Secara umum, setiap kita mengaktifkan suatu sistem, kita mengaktifkan fungsi step. Untuk gambar diagram bloknya seperti ini. Dengan keterangan gambar 1, blok diagram suatu sistem kendali, gambar 1B, blok diagram suatu sistem kendali yang disederhanakan, di mana Baik, setelah tadi dibacakan, lalu kita ke percobaan yang mana untuk percobaan pertama mau ke MATLAB lalu memusatkan transfer function ke dalam script MATLAB. Nah, tadi kan sudah kita masukkan ya untuk transfer function ke dalam script MATLAB. Nah, kita lanjut saja langsung ke percobaan kedua, yaitu setelah memasukkan codingan lalu akan
ada tampilan step response. Nah, tadi kan kita sudah ada nih untuk tampilannya. Sebentar, di share screen dulu. Nah, di sini untuk step responnya sudah ada. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dulu nih dari mulai titik-titiknya. Oke, sebentar untuk share screen-nya bisa di stop dulu. Nah, di sini sudah muncul kembali untuk share screen-nya. Di sini kita akan mencari rise time, setting time, dan juga final value. Nah, caranya kita biar terlihat di karakteristik ini dicentang semua agar nanti gampang untuk melihatnya. Oke, tinggal klik saja titik-titik yang sudah dibuat. Ini untuk rise time-nya 1,16. Lalu settling time-nya 2,1. Dan final value-nya 0,0625. Untuk perintah ini sama dengan yang di Word hasilnya. Nah, lalu yang ketiga itu membuat fungsi alih di dalam MATLAB. Untuk membuat fungsi alihnya sama seperti yang tadi yang sudah dibuat. Sebentar di stop share dulu. Hanya saja ininya dihapus ya untuk yang sum-nya. Jadi kita nanti akan melihat dari scope-nya ketika di root locus. Nah, ini untuk fungsi alihnya di dalam MATLAB. Nah, kita menuju ke langkah keempat, yaitu klik 2 kali pada komponen scope, lalu akan keluar grafik seperti di bawah. Nah, sebelum kita klik scope ini, kita run terlebih dahulu. Nah, setelah di run, baru kita bisa tap 2 kali di scope-nya. Oke, sudah muncul gambar di sini. Kita perbesar. Lalu untuk melihat nanti data-datanya, kita klik di bagian atas. Lalu centang semua. Sebentar. Oke, nah setelah dicentang semua, kita dapat lihat dari bagian atas, peak to peak-nya itu 6,250, lalu rise time-nya 1,143. Nah, kita lihat juga overshoot-nya. Oh, belum ada. Sebentar. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk caranya tadi kita klik di bagian ini nih, yang bagian atas. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Seperti yang di samping. Nah, di sini ada peak to peak. Peak to peak-nya 6,250. Lalu ada rise time-nya 1,143 second. Dan di sini juga ada overshoot-nya. Overshoot-nya itu 0,502%. Nah, setelah langkah keempat, kita masuk ke root locus. Sebentar di stop screen dulu, kita share screen lagi.
Kemudian ada root locus. Tujuan dari program root locus ini adalah untuk menentukan kestabilan sebuah sistem, apakah sistem tersebut mau memiliki batas kestabilan tertentu atau akan selalu stabil. Yang kedua, teori. Metode root locus atau letak kedudukan akan digunakan untuk meneliti perilaku sistem dengan parameter sistem berubah pada lingkup tertentu. Misalnya perubahan parameter penguatan K. Di dalam analisis sistem, penguatan K dipilih sedemikian rupa agar sistem stabil serta memberikan respon yang baik. Rancangan dimaksudkan agar letak pol dan zero pada dari fungsi alih loop tertutup terletak pada daerah yang ditentukan. Agar sistem stabil, pol dan zero harus terletak pada bidang S sebelah kiri sumbu imajiner. Metode letak kedudukan akar ini memberikan informasi penguatan K jika penguatan K diubah dari 0 menjadi tata riga. Metode ini memungkinkan kita untuk mencari pol loop tertutup dan zero loop terbuka dengan penguatan sebagai parameter. Baik, setelah tadi kita mendengar teori dan juga tujuan, kita langsung ke cara root locusnya. Masuk ke aplikasi MATLAB-nya itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan percobaan dan juga langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan skrip di bawah ke dalam MATLAB. Nah, untuk skripnya itu sudah tersedia, bentar, dikopikan terlebih dahulu. Nah, di sini udah ya. Nah, ini angka-angkanya kita sesuaikan, yaitu untuk num-nya 1, untuk den-nya 1, 10, dan juga 16. Oke. Di sini TF num dan juga den. Nah, di sini vol tadi dikatakan di teori juga ada F1, figur, dan seterusnya. Nah, langsung saja untuk kita run dari root locus. Sebentar. Nah, di sini sudah ada root locus berbentuk tabel. Bukan, mohon maaf. Sudah ada ya di sini. Kita masuk ke diperbesar dulu, kita klik di posisi tengah-tengah di sini. Karena nanti akan muncul lagi untuk kurvanya. Oh, belum. Sebentar. Oke, nah ini yang tadi saya maksud ya, yang saya bicarakan. Ada num, den, TF-nya, vol-nya, zero-nya. Nah, kita langsung run. Di sini muncul root locus-nya. Kita tekan saja di sini. Nanti akan keluar kurva. Yang mana kurva itu sendiri ada rise time-nya, setting time, dan juga final value-nya.
Sebentar ya, mungkin terjadi kesalahan. Nah, setelah tadi ditekan, nanti keluar kupa bentar, ini harus di stop dan sharekan lagi agar keluar. Nah, ini untuk kurvanya, bentukannya sama seperti yang tadi. Nah, setelah ini kita ini untuk langkah ketiga. Ketika sudah diklik, maka akan muncul gelombang grafik. Nah, ini untuk gelombang grafiknya. Nah, untuk langkah yang kedua itu, ketika sudah di-run akan muncul seperti bawah ini. Lalu, klik pada bagian garis tengah. Tadi sudah. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini ada sistem SYS dengan G-nya itu gain 9, voltnya min 5, dampingnya 1, dan overshoot-nya itu 0. Frekuensinya 5. Ini seperti yang dijelaskan langkah-langkah 2 tadi ya, dan hasilnya juga sama. Nah, dari percobaan ini, dikarenakan dicukupkan, kita lanjut lagi ke makalah yang kita buat. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari Simulink adalah untuk memudahkan dalam mensimulasi blok diagram yang tersedia pada Simulink Library Browser. Proses penyederhanaan tersebut hanya dapat dihubungkan secara seri. Bentuk umum untuk menyederhanakan diagram blok adalah dengan memindahkan titik cabang dan titik penjumlahan, kemudian menyederhanakan umpan baliknya. Pada diagram blok ini, sebuah pemodelan sistem yang berfungsi untuk mengidentifikasi titik masalah dan parameter keberhasilan sistem. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Dikarenakan dua anggotanya itu angkatan atas dan mungkin ada kesibukan, mungkin dari kami juga menjadi sebuah perwakilan dari kelompok ini. Dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.